waktu dan kesempatan yang kami peroleh, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami. Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan materi, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok kami. Yang pertama, Abinadab Dia, yang kedua Adesta Lunokas, yang ketiga Berliana Lupabole, yang keempat Febi Hano, yang kelima Hilda Ola, yang keenam Marcelina Lodo Ola, yang ketujuh Nufrida Mayor, yang kedelapan Ruth Kore, yang kesembilan Rizky Jenalo, dan yang terakhir saya Yesri Pini sebagai moderator. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan materi, yaitu mereview jurnal dengan judul Evaluasi Implementasi PAK Keluarga di GKRI Jemaat Diaspora Cawang, Jakarta Timur. Nama jurnal Sanam Jurnal Pendidikan Agama Kristen, volume 2, nomor 2, halaman 107 sampai 130, tahun 2018, penulis Nova Ritonga dan Joyce Aneke Rantung. Bagian abstrak dari jurnal. Evaluasi merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Sadar atau tidak sadar, manusia selalu melakukan evaluasi, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam pekerjaan. Evaluasi dilakukan mencakup unsur-unsur PAK dalam keluarga, seperti pengajar, peserta didik, kurikulum, metode, saran, lingkungan, dan pandangan. PAK keluarga merupakan pendidikan yang sangat penting bagi seluruh anggota keluarga. Melalui PAK keluarga, seluruh anggota keluarga dapat mengenal dan memahami Allah yang disembah maupun seluruh keluarga akan hidup sesuai dengan firman Allah serta dapat menjadi teladan bagi sesama. Yang berikut subjek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu implementasi PAK keluarga di GKRI Jemaat Diaspora Cawang, Jakarta Timur. Oke, baik, selanjutnya metode penelitian. Nah, metode penelitian ini adalah metode penelitian evaluasi implementasi dengan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Nah, teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Sedangkan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan 3 tahap, yakni sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Nah, tahapan aktivitas analisis data yakni data reduksi, data penyajian, dan yang ketiga itu penarikan kesimpulan. Nah, penelitian ini atau lokasi penelitiannya itu di GKRI Jemaat Diaspora Cawang. Terima kasih. Baik, yang berikut kita masuk pada hasil penelitian. Hasil penelitian dari jurnal ini ditemukan bahwa pemahaman keluarga tentang PAK keluarga sudah memadai. Dalam hasil penelitian ada 4 hal yang menjadi implementasi pendidikan agama Kristen atau PAK. Yang pertama, implementasi pendidikan agama Kristen dalam keluarga. Perlu diimplementasikan dalam keluarga agar pendidikan agama Kristen bukan sebatas konsep pengetahuan, tetapi pendidikan agama Kristen perlu dihayati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama Kristen memuat segala sesuatu sehubungan dengan keberlangsungan hidup manusia atau kita sebagai orang Kristen. Untuk itu perlu dipelajari. Yang kedua, implementasi pendidikan iman keluarga dalam Perjanjian Lama sebagai cikal bakal pendidikan agama Kristen keluarga. Praktek pendidikan agama Kristen dalam keluarga atau PAK keluarga mengacu pada praktek pendidikan iman dalam Alkitab, yakni Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana tokoh-tokoh Perjanjian Lama memiliki ketaatan kepada Allah dengan membawa seluruh keluarganya untuk tetap menyembah Allah. Homrich, Hausen, dan Enklar berpendapat bahwa pendidikan agama Kristen
berpangkal pada persekutuan umat Tuhan. Menurut mereka, pendidikan agama Kristen dimulai sejak Allah memilih dan memanggil Abraham menjadi umat pilihannya yang kemudian menjadi nenek moyang orang percaya atau umat pilihan Allah. Baik, yang ketiga adalah implementasi pendidikan iman keluarga dalam Perjanjian Baru. Praktik pendidikan iman dalam Perjanjian Baru menjadi praktik dalam keluarga Kristen juga tidak dituliskan secara detail, yakni bagaimana orang tua mendidik anak-anak mereka untuk tetap hidup takut akan Allah. Meskipun demikian, gambaran tentang pelaksanaan dan praktik pendidikan iman dalam dalam keluarga dapat diketahui dari beberapa keluarga yang memberikan perhatian terhadap iman keluarganya. Nah, keluarga-keluarga tersebut antara lain, yang pertama ada keluarga dari Yusuf. Keluarga Yusuf termasuk dalam keluarga yang hidup saleh. Kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-24. Ada juga dari Lukas pasal 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-52 dan Yohanes pasal 8 ayat yang kedua. Bagian yang kedua yaitu keluarga orang tua dari Timotius. Iman yang dimiliki oleh Timotius adalah warisan yang diperolehnya dari neneknya Lois dan ibunya Eunike yang hidup saleh di Listra. Kita bisa lihat di dalam 2 Timotius ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Bagian yang keempat yaitu implementasi PAK keluarga masa kini. Implementasi PAK keluarga dilakukan dalam 2 model, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Terstruktur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudah dalam keadaan disusun, diatur rapi. Jadi, PAK keluarga terstruktur adalah PAK keluarga yang sudah disusun dan diatur termuat dalam kurikulum. Sedangkan PAK keluarga yang tidak terstruktur adalah PAK keluarga yang tidak disusun atau diatur, artinya PAK berjalan secara natural. Baik, saya akan melanjutkan kelebihan dari jurnal yang kami review, yaitu yang pertama, keluarga di GKRI Jemaat Diaspora Cawang, Jakarta Timur sudah memahami PAK keluarga. Dan yang kedua yaitu keluarga di GKRI Jemaat Diaspora Cawang telah melaksanakan PAK keluarga dengan baik untuk memenuhi kebutuhan rohani keluarga, di mana orang tua sebagai pendidik dan seluruh anggota keluarga sebagai peserta didik. Implementasi PAK keluarga yang dilakukan berupa saat teduh dan ibadah keluarga yang di dalamnya memuat berdoa, membaca Alkitab, dan memuji Tuhan. Dan yang ketiga yaitu keluarga di GKRI Jemaat Diaspora Cawang juga melaksanakan PAK keluarga melalui kehidupan sehari-hari, yakni melalui peristiwa kehidupan dan teladan dari kedua orang tua. Dan yang keempat yaitu pendekatan kualitatif yang memberikan wawasan yang mendalam bagi para pembaca. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh kawan saya. Saya akan melanjutkan materi tentang kelemahan penelitian ini. Keluarga di GKRI Jemaat Diaspora Cawang belum pernah melakukan evaluasi terhadap implementasi PAK keluarga yang mencakup seluruh unsur PAK keluarga, seperti pendidik, kurikulum, bahan ajar, waktu, tempat, metode, strategi, dan pendanaan. Keluarga hanya mengevaluasi peserta didik melalui observasi atau pengadaan, yaitu pada perubahan tingkah laku yang ditunjukkan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada juga kekurangan dalam penulisan penelitian ini, yaitu adanya kurang huruf. Nah, yang berikut kesimpulan. Nah, kesimpulan dari review jurnal ini, kami kelompok dapat simpulkan bahwa PAK keluarga itu adalah suatu upaya yang dilakukan secara sengaja membelajarkan PAK dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga Kristen sejati, yaitu keluarga yang mampu mengimplementasikan imannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai gambaran kerajaan Allah yang nyata di bumi
di mana orang tua bertindak sebagai pengajar atau pendidik dengan tidak menutup kemungkinan anggota keluarga yang lain dapat menjadi pengajar. Nah, orang tua harus menyediakan waktu untuk mengimplementasikan pak keluarga dan mewariskan iman secara turun-temurun dan menjadikan implementasi pak keluarga lebih dari segala kegiatan yang ada kepada anak-anak. Nah, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memahami implementasi pak keluarga di konteks GKRI Jemaat Diaspora Cawang, Jakarta Timur. Penekanan pada aspek kualitatif memberikan gambaran yang banyak, meskipun perlu dicatat bahwa hasilnya tidak dapat secara langsung diterapkan pada konteks lain. Studi lebih lanjut dengan sampel yang lebih luas dapat memberikan generalisasi yang lebih baik. Terima kasih.